antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji mari kita haturkan tiada henti kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Ia sumber segala nikmat, dan cara paling tepat untuk melanggengkan nikmat adalah dengan disyukuri. Semoga semakin hari semakin banyak rasa syukur kita, sehingga bertambah juga nikmat dari Allah. Dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal. Terima kasih diizinkan ngaji ke sini. Wabil khusus pada para asatidz, alim ulama, kiai, dan ini putra putri kebanggaan masa depan Indonesia insyaallah. Semoga jadi masa depan yang cerah bagi bangsa dan negeri ini. Mengingat dulu Yastrib sebelum dibuka dan menjadi Madinah itu hanya diawali hanya dengan 6 pemuda saja. Berapa? 6. Nah ini kalau sebanyak ini, bismillah, insya Allah satu Indonesia jadi baik ya. Amin ya Allah. Nah masya Allah. Dan untuk menggapai itu semua tentu ada persiapan ilmu yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Baitul Maqdis, kalau kalian baca kitab-kitab sejarah tentang beliau, itu menceritakannya nggak cuma dari lahir, tapi bahkan dari 100 tahun sebelum beliau lahir ya. Dari zamannya masih zamannya Imam Al-Ghazali ya. Kenapa dibahas dari beliau? Karena kegalauannya dimulai dari beliau. Ini dia kuncinya ya, galau. Jadi anak pemuda itu mesti galau ya. Tapi galaunya galau yang positif tentunya ya, bukan galau karena dia jadian sama yang lain, galau ngeliatin status teman ya. Kegalauannya dimulai dari Imam Ghazali ketika melihat saat itu ilmu sudah mulai ditinggalkan. Masih banyak ulama hebat di zaman itu, tapi girohnya sudah mulai menurun di era beliau ya. Dan memang fakta sejarah selalu menunjukkan kapan setiap kali ada peradaban itu jadi maju, jadi besar, jadi hebat, itu ketika ilmu yang dijunjung tinggi. Jadi orang-orang di dalamnya itu apapun caranya jatuh ya, nggak apa-apa, sudah tertulis di Lauh Mahfuz jam segini tanggal segini akan jatuh itu di situ ya. Tidak keluar dari skenario Allah ya. Insyaallah. Tinggal disyukuri, alhamdulillah. Maka balik lagi tadi ya, orang-orang yang di dalamnya amat sangat, pokoknya ada waktu luang ilmu itu dicari ya. Kebahagiaannya, kesenangannya, hobinya kepada ilmu ya. Dan kapan setiap kali ada peradaban itu turun, jatuh, bahkan mencapai kehancurannya, tidak tiba-tiba juga, tapi diawali dari ketika di tempat tersebut hiburan yang dijunjung tinggi ya. Segini kita tidak sedang bicara hiburannya halal atau haram ya, tapi kita sepakat meskipun itu halal, yang kira-kira lebih meninggikan derajat kita ketika kita mencari hiburan atau mencari ilmu? Cari ilmu ya. Makanya selagi masih ada pemuda yang masih mencari ilmu, bismillah. Tapi yakin pasti akan tambah banyak. Ingat ketika diingatkan oleh Nabi bahwa fase zaman itu terbagi menjadi 5 ya. Kita sekarang di zaman yang keempat ya. Pertama zaman kenabian, nubuwah. Lalu dilanjutkan zaman khilafah alamin haja nubuwah, zamannya khulafau rasyidin.
selama 30 tahun. Ya. Lalu adalah zaman Mulkan Awon, kerajaan yang menggigit, terakhir selesai 1924, sekarang Mulkan Jabariyah. Ya. Yang kerajaan yang dengan tangan besi, ya. Yang memaksa. Al-Jabbar itu kan termasuk ya sifat Allah, memaksa. Dia memaksa, zolim. Dan lalu nanti akan kembali di fase kembali yang kedua, ya. Nah, ketika kita ada yang di sini bukan nanti santai-santai ntar juga akan bangkit lagi. Betul, itunya mah betul. Tapi Allah memilih kita untuk kitalah yang mempersiapkan generasi hebat tersebut. Ya. Jadi bismillah nanti di sini akan melahirkan yang murid-murid dari kalian yang bismillah bisa jadi salah satu orang-orang besar di zaman kedepannya yang akan mengulang kembali, dikumandangkan kembali sebagaimana Quran surat 110 An-Nasr yang waktu itu ada salah satu riwayat menceritakan turunnya di Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yadkhulu masuk mereka ya kepada agama ini, dan akan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, masuk berbondong-bondong sambil menyucikan Allah dan beristighfar. Akan datang hari itu beneran. Yang sekarang sedang kalian jalani di jalan ilmu, di jalan dakwah, ini sudah jalan yang tepat cepat atau lambat akan dimenangkan oleh Allah. Walaupun nanti ini insya Allah tadi membahas esensi ilmunya, tapi sekarang digunakan untuk bismillah sakinah bersamamu ya. Mudah-mudahan yang jomblo segera mendapatkan pasangan yang solih ya, amin. Syawal nih, bentar lagi syawalnya. Mau syawal kapan emangnya? Insya Allah, gak apa-apa. Maka mari kita bahas lebih dalam ke arah sana. Bismillah. Makanya kalau yang bicara ini, alhamdulillah saya didampingin jodoh ini ya, dari surganya. Ya, mudah-mudahan segera menyusul. Jangan lupa mengundang ya, insya Allah. Ketika bicara tentang kesana, selalu kita diingatkan bahwa yang menyatukan antara dua orang insan itu sekali lagi bukan rasa cintanya, ya. Kenapa? Karena rasa cinta itu bisa hilang dan timbul begitu saja. Kok berarti tidak ada ya cinta yang abadi? Ada syaratnya, tapi disandarkan juga kepada yang abadi, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kayak misalnya contoh, kok kalau cintanya fitrah, lalu aku jatuh cinta, manusiawi kah? Manusiawi. Tapi kalau pengen abadi, tidak bisa kecuali dengan cara disandarkan kepada Allah yang abadi. Karena kalau disandarkannya kepada sesuatu yang tidak abadi, contoh, aku cinta dia karena misal hartanya, dan titipan, bisa diambil. Misal tampan atau cantiknya akan habis dimakan usia. Kalau misalkan karena jabatannya, belum 5 tahun ketangkap KPK, ya, maka apakah ketika alasan-alasan tersebut udahan, hilang, nikahnya juga harus udahan? Nggak embung ya, nggak mau, ya. Maka kalau pengen tidak berakhir, yuk sandarkan kepada yang tidak mungkin, yang azali, ya, telah dahulu ada sebelum semuanya ada dan akan tetap ada setelah semuanya tiada, ya. Jadi kalau udah alasannya ke sana, oh ini alasan yang paling menguatkan, menyatukan, ya. Sehingga nanti nggak usah bingung kalau ditanya, nah kamu gimana mau nikah? Pacar aja nggak ada. Oh tenang, ya, nggak harus pacaran untuk menikah. Karena kalau bicara tentang pacaran, katanya biar timbul rasa sayang dulu. Nah tadi sayang itu sesuatu bonus aja yang menarik dari Allah. Bayangin ya, kalian waktu SMP di sekolah umum misalkan kerja kelompok sama satu orang itu aja bisa naksir lama-lama. Apalagi kalau setelah nikah, satu ranjang tiap hari, oh timbul pasti rasa, ya. Masalahnya, mau yang repot itu, kalau pacaran itu rasanya timbul, tapi dari awal tujuannya tidak ingin beribadah, ya. Maka ketika akhirnya, coba orang pacaran kalau pengen jujur, dalam pikirannya belum tentu pengen nikah, cuman karena sekelompok terus, tiap hari ketemu di kampus, tiap hari ketemu di sekolahan. Dan dia secara fisik menarik bagiku, satu sama lain saling tertarik, ya. Tidak ada niatan untuk ya sama-sama ke surganya Allah dari awal, emang cuman karena fisik saja misalkan. Terus ketika jalan hidupnya udah mulai beda dan masing-masing punya tujuan,
Yang satu pengen jadi selebgram misalkan, yang satu pengen jadi hafiz Quran, ya. Terus dari awal berarti udah ibarat naik angkot ya, tujuannya beda. Satu pengen ke Bandung, satu pengen ke Tasik, ya. Karena kalau udah satu di dalam satu tujuan gitu enak gitunya. Ibarat naik angkot, kalau naik angkot yang tadi, saya dari Bogor misalkan, yang satu misalkan Teh Yunda dari Jakarta. Lalu pengen sama-sama ke Bandung. Ketika udah nyatu di satu angkot yang sama, apakah masalahnya tidak akan muncul? Pasti muncul. Tapi ketika masalahnya muncul, yang di dalam angkot ngobrol paling. Ada masalah nih. Tapi ini tujuan angkotnya pengen ke sana kan? Masih pengen ke tujuan kita yang awal kan, yaitu ke Bandung misalkan. Iya sih, ya udah. Yuk perbaikin sama-sama. Bensin habis kita isi, ban bocor kita tambal. Toh tujuannya sama. Daripada turun angkot di tengah jalan tol, mending kalau ketemu angkot yang lain, malah bisa ketabrak. Ya. Ada masalah ketika ada satu tujuan, bismillah yuk, pengen sama-sama dakwah, pengen sama-sama kepada Allah, yuk. Masalah ada nggak? Pasti ada ya. Rumah tangga seperti apa pasti akan ada masalahnya. Tapi ketika tujuannya tadi yang mempersatukan, paling setelah wudhu, sholat, ngobrol berdua. Ngapain kita kikian teh ya? Dan ujungnya kita pengen kemana? Udah ke surga sama. Nggak mungkin tiba-tiba jawab, nggak mau, udah aku mah sekarang udah pengen ke neraka. Nggak mau, ya nggak mungkin ya. Pengen ke surga, ya udah tuh. Maka udah mah tujuannya sama, ngapain diterusin? Berarti cekcoknya kah, atau pertengkarannya kah, atau apanya kah? Dan mewarnai lah. Dan kalau misalkan benar-benar sama persis juga nggak mungkin. Makanya kan Allah menciptakannya kayak berbeda, sepasang-pasang. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Ya, insya Allah. Jadi balik lagi. Dan fokusnya dikembalikan. Kadang orang salah fokusnya itu ketika naksir sama orang, yang dipikirin adalah gimana caranya dia naksir sama saya. Ya. Kalau udah mikirnya ke sana, nanti otak terpacu untuk memikir nyanyiin lagu aja. Oh, kasih hadiah aja. Padahal yuk sekali lagi, hati manusia tidak dibulak-balikan oleh itu semua. Hati manusia digenggam oleh Allah. Ya. Makanya kadang lihat ada orang yang udah ngelakuin berbagai macam cara, dia masih belum naksir juga. Ntar ada yang komen, kok ada tuh perempuan yang itu misalkan dibeliin mobil sama cowoknya jadi mau dinikahin. Ya sudah, berarti kita sedang dijauhkan dari pilihan yang salah. Karena dari awal kan misalkan kita naksir sama perempuan yang mau sama mobil itu, maka dari awal kita kan nyarinya yang pengen sama-sama menggandeng tangan kita ke surga Allah, bukan menggandeng tangan kita ke showroom mobil. Ya. Jadi ya sudah. Ketika dia tertariknya tidak dengan Allah, terus kitanya dari ke Allah, dia malah naksir sama yang lain, padahal digodanya hanya oleh dunia, ya apa-apa, tenang aja. Berarti sedang dijauhkan dari yang kurang tepat. Makanya minta jodohnya, boleh sih nyebut nama, tapi jangan lupa disebutkan di sepertiga malamnya, dia ya Allah, karena menurut sependek pengetahuan hamba, dengan dirinya aku bisa tambah dekat kepadamu. Ya. Jadi nggak cuma dia, si fulan. Jadi harus selalu, makanya kalau istiqoroh itu kan harus selalu ditambahkan, hamba dihadapkan pada dua pilihan, lalu misalkan memilih, hamba pilih pilihan yang pertama. Sila. Mati ya, ganti yang ini. Enggak, udah bener lagi. Hamba pilih pilihan yang pertama, ya. Jangan lupa untuk menambahkan, ya Allah, jika ini baik untukku dan agamaku, maka mudahkanlah, ya. Jadi nggak cuma baik untukku saja, tapi untuk bahkan ada yang lengkap, untukku, agamaku, untuk akhiratku, untuk masa depanku, istilah nanti dipilihkan oleh Allah, ya. Karena memang harus selalu ada nilai ke sananya, ya. Maka terus gimana kok? Kalau Teh Yunda sering bilangnya gini, jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Itu insya Allah sudah pada hafal ya. Karena tugas kita memang bukan membulak-balikan hati orang. Dakwah juga begitu. Kita nggak disuruh ngubah orang lain jadi soleh, enggak. Kalau di dakwah kita diperintahkannya sampaikan, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak berkuasa di atas yang lain. Ya. Tapi kalau misalkan dalam tadi untuk nyari jodoh sama, tugas kita melayakkan diri di hadapan Sang Pencipta jodoh. Kalau insya Allah Allah sudah menganggap kita layak,
Allah kirimkan pasangan yang terbaik. Ya, samalah, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu datang imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Solehakan diri dulu nanti Allah kirimkan yang soleh, insya Allah. Ya, maka apalagi kalau misalkan waktu masih sendiri, ini waktu paling tepat untuk terus menuntut ilmu. Izin ya, nikahnya bagi jomblo itu begitu luar biasa. Tapi ujiannya, godaannya, ada hadis riwayat Imam Muslim disebutkan di situ. Ya, hadis yang cukup panjang. Auqamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang maknanya beliau bercerita bahwa golongan syaitan dari bangsa jin itu berkumpul juga, bermajelis dan saling menyampaikan prestasi masing-masing. Ada yang berkata, aku berhasil membuat manusia mencuri. Kata pemimpin syaitannya, bukan, itu bukan yang paling hebat. Mana ada lagi prestasi yang lain? Disampaikan, aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bukan, itu belum yang paling hebat. Ketika ada yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai, kata pemimpin syaitannya, nikmat syaitan anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Loh. Ya, jadi sampai kita tahu ya, nanti ada golongan bangsa jin namanya jin dasim yang tugasnya khusus ngeganggu pasangan rumah tangga. Ketika membaca syarah hadisnya memang dijelaskan kerusakan, mafsadat, mudorot dari rusaknya rumah tangga itu efeknya amat sangat panjang. Ya, dan untuk karena nanti anaknya jadi bingung mau bergaulnya seperti apa, udah gitu nanti dididiknya seperti apa, maka rumah tangga itu penting. Kita kalau galau sama masalah kepemudaan zaman sekarang ya, kemarin ada Citayam Fashion Week ya, ada ya orang bilang LGBT merebak segala macam. Kalau kita galau terus kita bertanya, sebetulnya Allah pengennya pendidikan generasi itu di mana sih? Ya. Apakah tinggal masukin anak kita ke pesantren terus bilang ke pak kiainya, Pak tolong pulang-pulang jadi soleh ya? Oh nikmat sekali kalau bisa kayak gitu. Sedangkan kiainya sendiri ngurus 1000 anak, beliaunya sendiri juga punya anak. Allah pengennya di mana? Ternyata jawabannya sederhana, di doa yang sering kita munajatkan. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Surat berapa? 25. Surat apa? Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukannya itu ayat tentang keluarga, supaya anak, pasangan jadi penyejuk mata? Iya, betul. Tapi ayat tentang keluarga itu Allah tutup untuk apa? Lil muttaqin, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Muttaqina imama, atau pemimpin, atau lebih tinggi lagi, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Dititipinnya di ayat tentang keluarga. Karena emang mencetak generasi lebih masuk akal sepasang orang tua mendidik anaknya ada berapa. Kata Allah sanggupnya 8, pasti anaknya 8. Kata Allah sanggupnya 1, anaknya 1. Ya, dan akan datang di waktu yang tepat. Ya, daripada tadi satu kiai diminta nyolehin 1000 anak, itu gimana ceritanya? Ya. Nah, untuk supaya akhirnya bisa ke arah sana, maka kudu jelas memang benar-benar ini nanti ketika diberikan keturunan, maka apa yang harus disampaikan, apa yang harus dididik, tentu harus ada ilmunya. Karena kalau enggak, bahkan tidak sepakat sepasang keluarga teh, yang halal mana, yang haram mana, yang boleh mana, yang tidak boleh mana di dalam rumah ini, ya bingung anaknya. Mau didik pakai cara apa? Orang tuanya juga misalkan gak ngerti tuntunan yang paling baik yang mana. Anak mulai gede, mulai rewel, orang tuanya malah risih. Apa senjata paling baiknya? YouTube biasanya Cocomelon ya. Nah kalau udah kayak gitu gimana? Anak-anak kita jadi didikan Cocomelon, Bang. Boro-boro kenal sama nabinya. Ya. Baby Shark dia kenal. Ya. Sedangkan ya berarti berhasil tuh digoda. Digoda untuk supaya akhirnya atau gimana ya? Karena nggak ada sekolahnya, punten ya. Sekolah untuk jadi koki ada? Ada. Sekolah biar jadi jago bahasa Inggris ada? Ya. Tapi sekolah untuk jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, rumah tangga yang baik, ya kudu lewat ngaji kayak gini paling. Nah kalau nggak mau ngaji, atau kalau nggak mau kenal tuntunan agamanya, wah ini dia repotnya ya. Sedangkan kalau di Bogor ada tuh bimbel, bimbingan belajar, paket untuk bisa lolos masuk PTN. Dari jauh kelihatan cuman harga nominalnya doang, 80 juta. Apaan tuh, kok di depan bimbel ada tuh 80 juta? Oh tiket masuk surga kali ya. Ya taunya buat masuk kampus. Ya.
Gitu-gitu di bawahnya ada keterangan belum tentu lulus. Sakit hati nggak? Dan ada yang tetap bayar gitu ya. Sedangkan untuk mendidik anak-anaknya keturunan, oke, ada orang tua yang masih menyadari kita nggak ngerti agama kok, akhirnya dipanggil guru ngaji, alhamdulillah. Tapi kadang masih aja ada yang kok nggak usah sering-sering lah anak saya ngaji, niatnya cita-cita anak saya juga nggak pengen jadi ustadz, nggak pengen jadi ustazah. Masa ngaji cuman hanya untuk ustadz dan ustazah? Enggak. Setiap orang kan perlu tuntunan, ya. Sedangkan giliran tadi untuk masuk kampus ya, bukan masuk surga, 80 juta gejabani, masya Allah. Gak bisa gitu bu, mesti seimbang. Ya udah sok, nggak apa-apa ngaji. Ngaji sama siapa? Sama tetangga tuh ada yang mau ngajar. Berapa biayanya sebulan? 100.000. Mahal amat katanya. Coba bu, sakit hati dah dengarnya. Hayang ngejenggut bu. Bukan jenggut rambutnya, bibirnya jenggut gitu ya. Insya Allah. Sedangkan punten, ini yang ulang sebelum ke Tayunda ya. Ini waktu kami lagi main ke rumah amah, nenek, ya, ibunya ayah. Maka papi sama mami, ayah ibu kami ngobrol sama cicinya, berarti uwa ya, sama kakak perempuannya. Ngobrol lah tentang ya masa lalu mereka gitu ya. Ceritalah sampai di satu bahasan tentang teman-teman mereka yang dulu pada kemana. Disebutlah satu nama, si orang ini nih, si fulan ini adalah yang paling kaya di pergaulannya orang tua kami dulu. Ya, maka dijawab oleh oleh saya manggil ih si itu udah meninggal kayak nyaris busuk 7 hari di kontrakan jelek pinggiran kota. Kenapa bisa begitu? Bukannya anak-anaknya masih kaya semua? Iya, anak-anaknya kaya, orang anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Hah? Kok bisa? Saya matiin, cocok pengen ngambil hikmah gitu. Kenapa bisa ada kejadian kayak gitu? Ternyata ada satu ajaran yang selalu dinasehatin kepada ayahnya, kepada si anak-anaknya tersebut. Yaitu dulu si ayahnya selalu bilang ke anak-anaknya kayak gini. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, buang-buang waktu. Itu nancep di hati anak-anaknya. Suatu saat bapaknya udah sakit, tua, gak bisa ngasilin duit, warisan sudah dibagikan, perusahaan udah dibagikan, apa gunanya ayah ini lagi? Gak ada yang mau ngurus. Terus gimana? Ya udah weh, ada kontrakan tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan, seminggu sekali pembantu kita ngejenguk aja digilir dari anak-anaknya. Ya. Ketika salah satu pembantu yang ngejenguk, si ayahnya itu ya tadi ya sudah nyaris membusuk selama 7 hari. Namanya orang tua sakit sendirian, gak ada yang ngurus. Ada tong sampahnya tumpah, air kencing menggenang, gak keurus gimana sih? Ya. Dan demi Allah, yang membunuh si bapak ini bukan masa tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh orang yang anak yang ia bangga-banggakan. Sok lah bu, jujur-jujuran ya. Ketika kita misalkan dipuji, hebat ya anaknya jadi presiden, hebat ya anaknya punya perusahaan, bla bla segala macam. Kaya, tajir, melintir, punya jabatan, viral, populer. Tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar bu. Masih dibanggain bu anak kayak gitu bu? Enggak tuh. Ya. Salah satu yang bikin saya pengen pulang akhirnya ninggalin Thailand itu ketika ngelihat bos-bos judi di sana, meskipun mereka bangga kadang dengan anaknya yang kuliah di Jerman di mana, tapi mereka mupeng, iri ketika mereka sedang makan di restoran bagus di seberang jalan. Kalau kayak kita mah ada pecel lele gitu ya, ibunya pengen makan teh disuapin, ya ayamnya disuirin, pengen makan jeruk kulitnya dikupasin, ya ditelaten. Dia kelihatan wajah mupengnya. Kapan anak saya pernah kayak gitu? Yang di Jerman sekalinya nelpon minta duit, nggak minta duit nggak nelpon. Meskipun anak-anaknya nggak pernah masalah keuangan, anak-anak kita bosen bete paling ke warung. Anak-anak mereka bosen saking nggak ada masalah keuangan, bosen bete ambil handphone pesen tiket ke Singapura, jalan-jalan, beli koper di sana, beli baju di sana. Sekalinya pulang di rumah, kebayang rumah orang kaya segede apa kan? Dari ruang tamu sampai kamarnya mungkin harus naik angkot, ya, hiperbola ya. Tapi saking gedenya kan nggak pernah ngumpul di ruang tengah kan, di kamar masing-masing udah lengkap fasilitasnya. Jadi di rumah nggak pernah ketemu sama anaknya. Sampai akhirnya keucap, atuh buat, kalau bahasa kitanya mah ya, atuh buat apa saya teh nyari duit kieu-kieuan atau sampai kayak begini. Orang usaha yang lurus aja masih bisa dijahatin orang. Ini usaha yang haram di sana, bersinggungan dengan hukum, banyak orang iri, banyak orang licik, banyak orang pengen jahatin, makanya kemana-mana bawa bodyguard.
katanya demi dapat uang lebih banyak, dapat beneran uang lebih banyak, bisa kasih katanya sekolah terbaik, guru terbaik, fasilitas terbaik. Tapi kalau memang ternyata ujung-ujungnya anak-anaknya begitu, ya, mata jangan terlalu silau dengan ini udah hasil penelitian dari Oxford, Harvard, bla bla bla, ya, pendidikan mesti begini, ya. Nanti akan bicara, Insya Allah. Yuk jujur-jujuran, Indonesia udah merdeka berapa tahun? 77 tahun ya. Udah berapa kali ganti kurikulum? Kali-kali ya. Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Quran dan Sunnah, udah terus. Ya. Sampai kadang rapat penelitian para guru selesai keluar. Baru saja mendapatkan ini ya, bahwa ada pendidikan jangan berkata jangan. Wih, seolah keren ya. Patah langsung dengan ayat-ayat Nabi. Orang-orangnya sendiri berkata jangan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jangan. Nabi juga berkata, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagi musuh. Pakai kata jangan nggak? Jangan. Ya. Seolah-olah wah ini dari pendidikan terbaik, bla bla. Enggak, pendidikan terbaik adalah yang benar-benar bisa jadi aset, anaknya jadi pahala jariah buat kita. Kalau sekedar targetnya dunia doang mah ya, yang tidak menyembah Allah pun anaknya ada yang pada jadi direktur perusahaan juga. Tapi masalah birrul walidainnya harus dikaji ulang kembali. Ada guru lagi bicara tentang kajian, kok ternyata pendidikan kita tuh nggak boleh pakai hukuman kok, tapi diberikannya sanksi. Nah, bedanya Bu, ya gini kok, hukuman itu diberikan kalau ininya beda. Kalau misalkan contoh dia nggak bikin PR, maka dihukumnya ya tentang PR juga, jangan disuruh ngepel WC. Itu hukuman, nggak nyambung. Harusnya sanksi itu hukumannya sesuai, nggak bikin PR suruh bikin PR misalkan, gitu ya. Waktu itu oleh guru kami Ustadz Budiasari ditanya, guru yang ngomong gitu, itu ibu rapat kayak gitu tuh sampai dapat kesimpulannya kayak gitu berapa jam Bu? 2 jam. Dari mana itu? Udah gitu kata guru kami, beliau jawab, rapat 2 jam itu patah dan langsung percuma hanya dari satu hadis Nabi. Yang mana? Yang Nabi mengingatkan kalau anak sudah mulai usia 7 tahun harus diajari sholat. Kalau dia 10 tahun masih belum mau sholat, sudah boleh dipukul. Ya. Apa hubungannya sholat sama dipukul? Gak ada hubungannya kan? Tapi Nabi ngajarin loh. Kok berarti hukuman gimana dalam Islam? Dalam Islam boleh ada hukuman, dan bukan berarti tidak boleh dihukum, tapi hukuman di dalam Islam itu seperti obat. Tahu obat? Kalau dosisnya pas, sembuh. Dosisnya kebanyakan, tambah sakit. Jadi kudu pas. Karena kalau misalkan ketemu konsep nabawi yang menyebutkan sampai di hadis yang lain, Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, gantungkan cambuk di rumahmu agar anak-anak mengerti adab. Ya, waktunya punya kebaikan, apresiasi, disayang jelas disayang. Tapi kadang kita tuh terlalu gampang heran. Kita punya konsep yang luar biasa tentang pendidikan dalam Islam itu, ya. Dan tadi diawali dengan ini ilmu untuk dalam nanti untuk rumah tangga, ya. Dan bisa jadi nggak akan sempat nanti setelah menikah, dikajinya dari sekarang. Sebelum nanti akhirnya kita bicara indah-indahnya nih, sakinah bersamamu. Oh Masya Allah, suami teh selalu datang dengan menunggangi kuda putih, menggigit setangkai mawar, coba ya. Jalannya ke slow motion gitu ya. Tapi panas dah Bandung, panas gini, geheng suaminya gitu nanti, kasihan ya. Di dalam itu ada peran yang luar biasa bagi pendidikan generasi, ya. Jadi selain bicara nanti so-sweet-so-sweetannya tentang bicara pernikahan, ini sedikit ditambahkan insight bahwa pernikahan itu punya beban, bukan beban sih ya, tanggung jawab yang tentu semakin besar tanggung jawab, pahalanya pun makin besar dari Allah. Ya, maka tolong silakan bagi yang, terutama bagi yang belum ya, terus ini waktunya terus menuntut ilmu. Tapi yang pasti nanti yang lain hanya akan bicara teknis, intinya tapi sederhana sama. Ya, layakan diri kita di hadapan pencipta jodoh, nanti Allah berikan jodoh yang terbaik. Intinya mah kudu ningkatin takwa, ningkatin ilmu, ningkatin prestasi. Ya, karena kalau bicara tentang pranikah kayak gini, nggak akan kita bicara gimana cara bikin dia naksir saya, gimana cara bikin dia teringat terus sama saya, nggak akan bicara itu kita, ya. Tapi kita akan bicara gimana caranya kita makin dicintai Allah. Karena nanti pernikahannya pengen langgeng, pengen berkah, ya perlu pertolongan Allah, ya. Kalau misalnya tidak dengan cara itu, ya gimana tuh ya.
Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutin dulu ke Teh Yunda ya. Tafadhol, silakan. Ini kenalin istri saya. Bismillah, terima kasih sayang. Ouch. Masya Allah, semangat semuanya. Nah, ini juga. Sehat, ngantuk, ngantuk. Kayaknya habis begadang tadi malam. Yang akhwat, gimana, sehat semuanya? Coba tadi yang belum menikah, boleh angkat tangannya? Alhamdulillah saya dan suami sedang safar. Mudah-mudahan saya doakan doa orang safar itu mudah-mudahan mustajab ya. Nah, saya doakan yang belum menikah mudah-mudahan tahun ini diberikan oleh Allah jodoh yang terbaik dunia akhirat. Nah, adapun yang sudah menikah, saya doakan yang belum memiliki keturunan, semoga Allah anugerahkan keturunan, Allah jaga pernikahannya, Allah jadikan pasangan sehidup sesurga insyaallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang dengan nikmat darinya segala nikmat itu menjadi sempurna di hadapan Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan kita senang maupun kita sedang susah, baik dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita sempit, baik dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan kita tengah berumah tangga. Mudah-mudahan ada Allah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi kita sudah mendengar insight luar biasa dari Koko tentang mungkin lebih banyak tentang ilmu untuk berumah tangganya. Nah, Yunda lebih pengen membahas tentang aku ingin sakinah bersamamu. Yang paling membuat diri ini sedih adalah ternyata ilmu saja tidak cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Sepakat? Sepakat nggak nih? Kita lihat, Yunda kasih faktanya. Kenapa Yunda katakan ternyata ilmu agama atau ilmu-ilmu lainnya saja tidak cukup untuk kita berumah tangga. Ini menarik. Kemarin Yunda sempat menyimak kajian dari Bunda Eli Risman. Ada yang pernah ikut kajian beliau? Beliau mengatakan ternyata ilmu saja tidak cukup bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga. Kenapa? Kita lihat, Yunda hadirkan faktanya. Yang pertama, betapa banyak orang-orang berilmu yang mohon maaf di luar sana dipanggil ustadz dan ustazah tapi bercerai. Betul nggak? Kita lihat selebgram deh, selebgram yang kita lihat kehidupan di feed Instagramnya begitu romantis, tapi nggak terdengar begitu lama ternyata bercerai. Betul nggak? Sebentar ya. Baik,
maaf ya. Baik, kita lanjut, kita fokus sedikit. Yunda mau kasih fakta karena ini serius teman-teman. Seorang selebgram yang kalau kita teliti Instagram feed-nya dan story-nya atau TikTok-nya, itu penuh dengan gambar-gambar dan video romantis yang seolah-olah kita menarik kesimpulan mereka sangat sakinah, betul nggak? Mereka sangat bahagia, pernikahan mereka benar-benar adem ayem. Tapi ternyata 2 bulan, 3 bulan kita dengar kabar mereka sudah pisah rumah. Apa yang salah? Tapi ternyata ilmu saja tidak cukup untuk seorang laki-laki dan perempuan berumah tangga. Karena banyak orang yang berilmu katanya, tapi ternyata untuk menjadi imam bagi seorang satu istri saja dia belum mampu. Dan bagaimana bagi seorang wanita yang dikatakan dia wanita yang berilmu, wanita pengajar agama, tapi bagaimana untuk tunduk pada satu imam saja dia belum mampu. Ini menarik. Ternyata menikah itu tidak cukup dengan ilmu, tapi juga butuh iman. Apa teman-teman? Apa teman-teman? Yang semangat dong. Gimana jodoh mau datang? Untuk jawab iman aja berat. Gimana mau ditanya keimanannya, dipertanggungjawabkan? Untuk jawab iman aja berat, asal males gitu. Iman tuh Yunda. Jadi tidak cukup dengan ilmu. Banyak orang-orang berilmu di luar sana. Kita lihat banyak orang yang menyandang gelar profesor, doktor, tapi dia kebablasan dengan ilmunya sendiri, betul? Sampai ada yang mengatakan kerudung itu tidak wajib, Teh Yunda. Profesor doktor loh yang bilang itu. Ya. Jadi ilmu saja tidak cukup. Ilmu itu harus dibarengi dengan keimanan. Judul kita hari ini apa teman-teman? Aku ingin sakinah bersamamu. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam kulub, ke dalam hatinya mukmin, orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Sakinah itu sama dengan tenang. Beras habis, tenang. Anak rewel, tenang. Suami belum dapat pekerjaan yang baik, tenang. Kenapa dia bisa sakinah hatinya dengan keterbatasan yang ada? Karena ternyata sakinah itu yang menurunkan bukan suami. Sakinah itu yang menurunkan bukan istri. Tapi siapa yang menurunkan sakinah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan sakinah untuk menambah ketenangan, keimanan di samping keimanan orang-orang beriman yang telah ada, kata Allah. Jadi dalam kehidupan rumah tangga nanti, yang pertama kali harus kita dekati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat 13 ayat 28, apa kata Allah? Ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Rumah-rumah yang tidak ada Quran di dalamnya, rumah-rumah yang jarang berzikir di dalamnya, penghuni rumahnya malas zikir kepada Allah, maka dikatakan rumah itu seperti layaknya kuburan. Meski kalau dipandang dari luar dia bak istana yang megah, yang mewah. Makanya pas Yunda datang ke rumah-rumah artis itu tidak silau. Kenapa? Kita ngelihat bukan dari fisik rumahnya, tapi kita lihat apakah penghuni rumah membacakan Al-Quran di dalamnya. Apakah penghuni rumah rajin berzikir, bertasbih memuji Tuhannya. Jadi nggak silau kita. Jangan ada melihat rumah temen beli rumah, kita yang demam. Habis beli rumah dia beli mobil, kita yang koma. Habis beli mobil dia punya kebahagiaan yang lain, kita yang meninggal. Ya kan? Tidak silau orang yang ada sakinah di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia memahami tenang itu bukan dari harta. Tenang itu bukan dari punya pasangan yang cakep kayak Kodenis, bukan.
Tenang itu bukan dari punya pasangan yang dieluh-eluhkan banyak wanita, bukan. Justru itu ujian. Tenang itu bukan dari mendapatkan seorang pasangan yang jabatannya dihormati banyak orang, bukan. Tenang itu punya Allah. Maka minta kepada Allah agar Allah turunkan ketenangan itu ke dalam hati kita. Betapa banyak kasus perceraian yang kalau kita teliti, mereka itu orang kaya loh, betul nggak? Uangnya cukup, sehari-hari untuk makan cukup, tapi kenapa masih bercerai? Banyak kita lihat kasus-kasus perceraian itu bukan dari kalangan orang biasa. Orang biasa kadang pengen cerai rujuk lagi, ya. Tapi itu dari kalangan atas, yang populer, yang viral. Makanya mohon doanya, Yunda sama Koko ini sedang diuji oleh Allah agar mudah-mudahan tetap mendekat kepada pemilik sakinah, ketenangan. Bagaimana caranya Teh Yunda agar Allah menurunkan sakinah kepada hati pasangan kita ataupun kepada hati diri kita sendiri? Maka gini teman-teman, tadi kalau Koko bilang kalau untuk menjadi dokter itu ada sekolahnya, betul? Untuk menjadi pemain sepak bola yang handal juga ada sekolahnya. Tapi nggak ada sekolahnya untuk menjadi seorang istri yang soleha. Betul nggak? Karena apa? Karena setiap tempat itu adalah sekolah. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Artinya syarat agar kita mendapatkan sakinah dari Allah, kita harus menjadi pribadi yang tawadu. Apa teman-teman? Tawadu. Apa arti tawadu itu? Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minderan, insecure. Orang yang insecure sama dengan kurang bersyukur. Allah telah lebihkan penciptaannya kepada kita di atas penciptaan kepada makhluknya yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Lalu kenapa kita masih kurang bersyukur dengan kulit kita yang sawo matang? Lalu kenapa kita harus minder dan kurang bersyukur dengan hidung kita yang kayak perosotan TK? Pesek gitu ya Teh Yunda. Lalu kenapa kita harus kurang bersyukur rambut kita yang seperti Indomie goreng yang belum dimasak? Keriting maksudnya, ya. Kenapa kita harus minder? Padahal Allah lebihkan penciptaan manusia di atas ciptaan kepada makhluknya yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Apa yang Allah lebihkan pada diri kita? Akal. Semuanya punya akal. Berfungsi dengan baik akalnya. Tapi kenapa masih sulit bersyukur? Kenapa? Karena hawa nafsu. Kita kalau dihina orang seneng nggak? Seneng nggak? Enggak. Ayo dong, jawab hadirin. Ayo bangun pemuda, pemudi. Bangun dong. Pemuda itu harus semangat. Kalau Yunda belajar tentang kepemudaan dengan guru manapun, hanya sampai pada satu kesimpulan yang harus dimiliki pemuda selain ilmu dan amal itu adalah semangat untuk berjuang. Ya. Penting bagi seorang wanita untuk memiliki jiwa semangat berjuang. Mendampingi suami nanti dari nol, bahkan dari tidak punya apa-apa. Dan penting bagi seorang suami untuk memiliki jiwa semangat berjuang. Saat dia harus menafkahi anak orang, kalau apalagi ditambah dia punya anak lagi sendiri, harus memiliki jiwa semangat berjuang. Ya, jangan males. Bagaimana kita mau diberikan tanggung jawab terhadap agama ini kalau kita belum selesai dengan urusan kita pribadi? Jadi harus sudah selesai dulu dengan urusan kita pribadi. Sepakat? Sepakat? Yunda doakan yang semangat mengikuti kajian ini, Allah ijabah hajat-hajatnya insyaallah. Amin. Langsung semangat. Kenapa ya kita itu baru semangat ketika itu menguntungkan untuk diri kita sendiri, dan kita kurang semangat kalau itu hanya untuk menguntungkan orang lain atau tidak menguntungkan diri kita sendiri? Jangan-jangan kita sudah kena paham kapitalis. Apa itu paham kapitalis? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu?
Buya ada ini enggak? Masih ada enggak angpau? Ada. Nah, kita kan kemarin belum sempat halal bihalal ya, mungkin dengan sahabat-sahabat kita yang di Bandung. Nah, ini masih ada THR sedikit dari kita. Coba ada yang tahu paham kapitalis itu seperti apa? Ini jangan-jangan kita tanpa sadar kita udah kena paham ini. Itu orang-orang yang merasa kalau dia tidak diuntungkan dia nggak mau datang. Aku dapat apa baru aku mau datang. Itu paham kapitalis tuh. Yang segala sesuatunya disandarkan dengan materi. Aku temenan sama Ko Denis, dia bisa ngasilin apa buat aku? Aku nikah sama dia bisa ngasih apa buat aku? Hati-hati. Padahal sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita melakukan sesuatu hanya karena Allah. Kita balik lagi. Untuk Allah kirimkan ketenangan pada diri kita, maka milikilah tadi sikap tawadu. Bagaimana sikap yang tawadu itu, Tayunda? Tawadu itu adalah merasa bahwasannya dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali Allah yang tolong dia. Contoh, kita di rumah nggak ada beras nih, sudah berumah tangga, masih awal-awal nikah, suami masih jadi pengangguran. Kalaupun ada penghasilan, biasanya mungkin karena jual buku, sehari-hari hanya pendapatan 250.000 rupiah. Tapi banyak Yunda saksikan, mohon maaf, ustadz, ustazah, guru-guru kita yang dulu penghasilannya tidak jelas, ya, mereka mampu sakinah dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena istri sakinah hatinya, suami sakinah hatinya. Nah, ini nanti kenapa suami bisa sakinah? Karena istri di rumah sakinah. Kuncinya ini kita, perempuan. Yunda kasih faktanya. Kenapa seorang pejabat yang rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi masih pengen korupsi? Kenapa? Karena istri di rumah tidak sakinah. Nggak tenang dia, emasnya baru 2. Nggak tenang dia, rumahnya baru 5, sementara teman-temannya punya rumah 10. Itulah yang memaksa suami untuk mengambil hak orang lain, untuk berbuat zolim kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Makanya Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada laki-laki dan perempuan dalam hadis yang sahih. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, dan juga hadis riwayat At-Tirmizi. Ini pesan untuk laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Yunda pengen kasih tahu dulu untuk laki-laki. Apa pesan Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, untuk kalian para laki-laki, pilihlah seorang wanita dengan kebaikan agamanya, maka niscaya tanganmu akan selamat. Kenapa tangan? Dia tidak akan berani ngambil hak orang lain. Dia tidak akan berani berbuat curang. Dia tidak akan berani menyentuh wanita lain yang bukan halal untuk dia. Makanya jelas hadisnya, bagi para laki-laki, kalian boleh nikahi wanita karena cantiknya, boleh. Kalian nikahi wanita karena kehormatannya, boleh. Kalian nikahi wanita karena nasabnya, boleh. Kalian nikahi wanita karena dia kaya, keluarga kaya, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Tapi apa kata Rasul? Dari sekian banyak yang kalian lihat, lihatlah pada satu yang keempat, yaitu din, agamanya. Agama itu penting. Diteruskan oleh Rasul, karena wanita dengan kebaikan agama, dia akan jadi rem kalian dalam kehidupan. Dia akan menjadi penolong. Ini luar biasa loh. Wanita solihah akan menjadi penolong bagi suaminya ketika hidup di dunia. Suami dihina oleh ibu mertuanya. Gimana sih? Udah 4 tahun nikah, belum punya rumah juga. Seorang wanita yang solihah datang sebagai penolong. Mungkin tak bawa harta, tapi bawa sakinah. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Kita nggak punya rumah di dunia, mudah-mudahan punya rumah di surga. Suami jadi sakinah, tenang suami.
akhirnya dia bekerja juga tenang, dia nggak mau ambil hak orang lain. Kenapa? Ada istri soleha yang nggak banyak nuntut di rumah. Sepakat gak? Bener nggak yang dibilang ini? Kok jadi horor? Kayaknya tersinggung yang sudah menikah. Tapi kan Kak Yunda. Tenang, itu tadi buat suami, buat laki-laki. Nah sekarang ke perempuan. Ini juga Rasul juga berpesan kepada para wanita. Apa kata Rasul? Pilihlah oleh kalian laki-laki dengan dua kebaikan. Yang pertama kebaikan agamanya, yang kedua adalah kebaikan akhlaknya. Baik, Yunda akan jabarkan bagaimana melihat seseorang dari tingkat kebaikan agamanya. Ini diriwayatkan, dikisahkan bahwasannya Umar bin Khattab itu pernah mendapati sahabat mengatakan, dia ini orangnya soleh banget, dia ini baik agamanya. Kata Umar, jangan terburu-buru menilai orang lain, kata Umar. Ditanya sama Umar, kepada sahabat ini ditanya sama Umar, apakah engkau, yang pertama, kita mau melihat ini laki-laki baik tidak agamanya. Yang pertama, apakah engkau pernah berurusan uang dengannya? Lihat, ya, tanya aja teman-teman si cowok ini. Mungkin dia punya teman kampus, mungkin dia pernah berhubungan dengan musyrifahnya, dengan musyrifnya, maaf, dengan gurunya, dengan murabbinya. Tanya, bagaimana kalau kita berhubungan uang dengannya? Apakah dia amanah? Apakah dia suka minjem-minjem, kan gitu? Apakah dia suka ngutang? Apakah dia ngambil pinjaman online? Nah, hati-hati, ya. Betapa banyak kehancuran rumah tangga cuman gara-gara pinjol. Ya, lihat yang pertama kata Umar, jangan terburu-buru menilai agama seseorang. Ditanya sama Umar, apakah engkau pernah berurusan uang dengannya? Kalau kita sudah clear, ini laki-laki tak pernah ada catatan ribanya. Bagus. Ini laki-laki tak pernah ada catatan ngemisnya. Bagus. Berarti dia seorang mental pejuang, ya. Yang kedua, dilanjutkan sama Umar, apakah engkau pernah safar, berpergian jauh dengannya? Ditanya lagi sama Umar. Nah, kita lihat, mungkin kita tidak pernah berpergian jauh dengan beliau, ya. Kalau pernah mungkin sesama komunitas mungkin paham. Tapi kalau nggak tahu gimana Kak Yunda? Tanya sama orang tuanya, tanya sama teman-temannya gimana dia pas safar. Jam berapa dia bangun subuh? Bangun tidak dia pas tahajud? Kalau kita camping-camping komunitas kan kelihatan. Teman-teman udah mulai tahajud, dia baru bangun, kelihatan. Dan yang terakhir kata Umar, apakah engkau pernah bertetangga dengannya? Bertetangga. Kita nggak tahu nih, karena rumah kita jauh dengan dia. Yunda sama Koko itu jauh, Yunda Medan, Koko Bogor. Gimana cara ngasih taunya? Tanya. Mungkin sama tetangga terdekatnya yang bisa kita tanyai, atau minimal keluarganya. Bagaimana hablu minan nasnya? Hubungannya dengan sesama manusia. Tanya. Jangan sampai dia galak sama manusia. Jangan sampai dia baik ke Allah, galak sama manusia. Ada kan yang kayak gitu? Sholat terus tapi mulutnya kasar sama orang lain. Ada nggak? Ada. Kita ini harus 3. Hablu minallah, jalan. Hablu minan nas, jalan. Hablu minafsi, jalan. Harus ketiga-tiganya itu baik. Nah, dari 3 hal itu dapat kita simpulkan kriteria apakah benar ini laki-laki dia memiliki keimanan. Ya. Yang kedua kata Rasul, bagi para wanita, lihat ya, apakah akhlak dari laki-laki ini baik atau tidak. Bagaimana caranya Teh Yunda melihat akhlak seseorang itu baik atau tidak? Yunda dinasehati oleh beberapa guru, dikatakan seperti ini, kalau engkau pengen melihat akhlak seseorang, ya, coba lihat dari bagaimana dia memperlakukan orang-orang di bawahnya. Dia jadi guru, lihat bagaimana dia memperlakukan muridnya. Dia jadi pemimpin, lihat bagaimana dia memperlakukan karyawannya. Dia jadi suami, lihat bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Jangan sampai di luar bagus, megah, di rumah kacau, kasar sama istri, ya. Maka lihat
Atau mungkin dia mau bangun rumah, ya, lihat di luar dia dipuji-puji orang, lihat bagaimana perilakunya kepada tukang-tukang yang sedang bangun rumahnya. Kalau dia sopan, kalau justru dia tawadu, ya, tadi poinnya adalah tawadu, nggak apa-apa Pak, sampai tukang bilang, Pak nggak usah repot-repot buatin saya minum, nggak apa-apa Pak. Kalau dia punya sikap tawadu, nggak apa-apa, ini Pak minumnya, wah ini laki-laki emas ini seperti ini. Ya, laki-laki emas. Lihat bagaimana dia memperlakukan mungkin pengemis, peminta-minta. Mungkin kita bisa seuzon, ya, ah itu mah begini. Enggak, jangan. Kita lihat, mungkin dia sudah tahu mereka curang, tapi dia tetap, mangga Pak, semoga jadi amal salih, mangga Pak untuk bantu rumah. Kalau dia sopan, santun kepada orang yang ada di bawahnya, maka dikatakan akhlaknya memiliki akhlakul karimah. Dia memiliki akhlak yang baik. Atau kalau teman-teman punya pembantu di rumah, atau orang-orang yang bantu-bantu kita bersihin rumah, lihat bagaimana cara dia memperlakukan pembantu di rumahnya. Ini menarik. Banyak orang yang Yunda dapati, kalau punya pembantu di rumah, itu dia pisahkan makan pembantu dengan makannya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa Yunda bilang seperti ini? Itu ada landasannya, ada kisahnya. Yunda lupa ini dari sahabat yang mana, nanti coba teman-teman cari lagi. Tapi seingat Yunda, pada suatu waktu ada seorang sahabat yang dia memiliki seorang budak. Lalu dia makan secara terpisah dengan budaknya. Ditegur sama Rasulullah, nggak boleh seperti itu. Akhirnya setelah ditegur oleh Rasulullah, setiap hari apa yang dia makan dalam satu nampan bersama budaknya. Jadi ada kisahnya, ya. Guru dalam kehidupan kita siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasul saja melarang kita untuk membeda-bedakan, kenapa kita lakukan itu? Cuman dengan asas dasar-dasar mungkin ideologi-ideologi modern yang kita dengar, ya. Maka lihat bagaimana dia cara memperlakukan orang-orang yang di bawahnya. Baru ketahuan dia baik murni atau pura-pura. Apa? Baik murni atau pura-pura, ya. Habis waktunya. Baik, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bermanfaat. Kesimpulannya, aku ingin sakinah bersamamu. Sakinah itu bukan milik suami. Sakinah bukan milik istri yang cantik, jelita, solihah, bukan. Tapi sakinah yang bisa menurunkannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suami harus berjuang meraih ridha Allah, istri berjuang keras meraih ridha Allah, baru mereka akan ketemu pada satu suasana rumah tangga yang tenang, adem, ayem sampai maut yang memisahkan. Mungkin itu ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.